مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر القرآن مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Kita sudah sampai di Jumat yang keempat dari bulan Sa'ban 1447 Hijriah, teman-teman. Masya Allah ya, berarti tinggal beberapa hari lagi kita sudah sampai pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Amin. Semoga kita semua oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat krusial sekali ya. Maksudnya tidak semua Allah sampaikan pada bulan Ramadan kayak gitu, dan semoga kita semuanya oleh Allah disampaikan kepada bulan Ramadan 1447 Hijriah dalam kondisi iman, takwa, sehat walafiat, dan kita siap untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan juga amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi, menjadi hamba yang beriman, yang bertakwa, yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat yang keempat bahasan kita, materi kita adalah tazkiyatun nafs, dan kita kali ini sampai pada pilar yang ke-9, teman-teman. Hari ini kita bahas pilar ke-9 dari tazkiyatun nafs, yaitu bergaul secara syar'i, sebagaimana yang saya infokan tadi pagi kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bahasan pilar ke-9 kayak gitu, kita review terlebih dahulu ya teman-teman, terkait dengan apa itu tazkiyatun nafs kayak gitu, biar kemudian tidak lupa. Jadi biar untuk teman-teman mungkin awal-awal mendengar bahasan kajian tazkiyatun nafs ini kayak gitu ya, silahkan menyimak dari awal dulu biar paham terkait dengan itu apa nafs kayak gitu, jiwa dan sebagainya, sehingga nanti memiliki pemahaman yang utuh kayak gitu ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita kayak gitu untuk mendidik akal dan hati kita dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu, dengan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh lainnya, hingga kemudian terbentuk pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian teraih nafsul yang mutmainnah kayak gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, terkait dengan definisi dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Terus kemudian kita sudah bahas 8 pilar ya dari tazkiyatun nafs. Yang pertama, pilar pertama adalah keimanan yang bebas dari keraguan dan syirik. Kemudian yang kedua, memahami hakikat dunia. Kemudian yang ketiga, doa. Kemudian yang keempat, ibadah. Kemudian yang kelima adalah zikir. Kemudian yang keenam, mengisi akal dan hati dengan ilmu. Kemudian yang ketujuh, meneladani sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh lainnya. Kemudian yang 8, bulan kemarin kita bahas manajemen waktu dan amal kayak gitu, dan hari ini kita sampai pada pilar yang ke-9, yaitu bergaul secara syar'i kayak gitu. Bahasan kita mulai dari apa itu bergaul secara syar'i kayak gitu. Nah, teman-teman, pasti kita semua itu tidak akan pernah lepas dari namanya bergaul dengan manusia yang lainnya kayak gitu. Bisa jadi kita bangun tidur aja langsung berinteraksi dengan orang lain kayak gitu ya. Orang-orang yang ada di rumah kita maksudnya kayak gitu ya. Itu terus belum lagi nanti kalau sudah keluar ke rumah udah banyak lagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Sekarang tambah ada media sosial kayak gitu ya, lewat jaringan online kayak gitu ya, yang tanpa harus
langsung ketemu badan dengan badan kayak gitu ya, langsung berinteraksi face to face, tapi bisa lewat dunia maya kayak itu, bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang yang ada di luar sana kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, kenapa kok manusia itu begitu kayak gitu ya. Jadi memang secara fitrah kayak gitu ya, Allah menciptakan kita itu ya memang secara fitrahnya kita itu nggak bisa kayak gitu, hidup sendiri tuh nggak bisa kayak gitu. Kita ambil contoh aja gini teman-teman, kita kan punya kebutuhan ya. Nah, makan aja contohnya kayak gitu ya. Kita kan butuh makan gitu. Kita butuh pedagang yang menjual makanan. Kita butuh pedagang yang memjual sayur-sayuran yang masih mentah untuk bisa mungkin kita masak lagi dan sebagainya kayak gitu. Terus untuk membeli kita butuh uang kayak gitu. Nah, kita harus bekerja dan berinteraksi dengan yang lainnya kayak gitu. Ya, dan lebih dari itu memang Allah menciptakan kita punya hati ya. Dalam hati itu ada perasaan, ada empati, ada simpati kayak gitu ya, ada keinginan untuk kemudian bertegur sapa dengan yang lainnya, ketemu dengan yang lainnya kayak gitu. Itu menuntut kayak gitu ya, untuk kemudian berinteraksi dengan yang lainnya. Kita juga punya akal, punya pemikiran. Kita kan juga pingin pemikiran kita misalnya ingin berbagi pemikiran, atau kemudian ingin saling curhat, atau ingin saling menasihati dan sebagainya. Itu akhirnya keinginan yang muncul dari pemikiran, perasaan, ataupun kebutuhan hidup kita kayak itu ya, itu menuntut untuk kemudian adanya interaksi dengan manusia yang lainnya kayak itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu dari Nabi Adam yang tunggal, kemudian Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dari situ kemudian berkembang biak itu dari penciptaan yang satu menjadi dua, yaitu ditambah dengan Hawa dan kemudian berkembang biak, itu menunjukkan memang secara fitrah yang Allah tetapkan dalam diri manusia itu adalah untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi berinteraksi, bergaul dengan manusia yang lainnya itu sudah suatu kepastian yang akan dilakukan oleh manusia. Kalau manusia hidup sendirian di hutan, ada yang pasti juga berinteraksi dengan makhluk yang lain, apakah itu tumbuhan atau kemudian binatang atau yang lainnya, pasti dia akan membutuhkan manusia yang lainnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, kalau misalkan kita klasifikasi kayak gitu ya, klasifikasinya nggak usah secara detail banget, secara global aja kayak gitu ya. Pergaulan itu kalau dalam KBBI saya cek kayak gitu ya kemarin, itu gaul itu diartikan dengan hidup berteman, bersahabat kayak gitu. Kalau pergaulan itu kehidupan bermasyarakat kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, kalau kita misalkan klasifikasi secara umum aja kayak gitu ya, pembagian dari bergaul kayak gitu ya, atau pergaulan kayak gitu. Misalkan kalau kita bagi dari sisi jenis kelamin yang melakukan aktivitas berinteraksi, pergaulan, berarti saya di sini menggunakan istilah jenis kelamin ya teman-teman, bukan gender. Kenapa? Kalau gender itu nanti bisa dilihat dari kecenderungan sikap seseorang. Nanti jenisnya jadi malih, jadi ada malih bahasa Jawa ya. Jadi jadinya ada yang laki, perempuan, ada banci juga nanti masuk gender itu bahaya itu. Jadi saya pakai yang fix aja dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Dilihat dari jenis kelaminnya, berarti nanti ada yang interaksi antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan kayak gitu. Terus kemudian perempuan dengan perempuan kayak gitu. Nah, itu. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi subjeknya, ya subjek latar agamanya, berarti nanti ada interaksi seorang muslim dengan sesama muslim, ada interaksi non-muslim dengan muslim kayak gitu, atau juga ada interaksi non-muslim dengan non-muslim kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi yang lain ya, dilihat dari sisi aturan yang kemudian ditegakkan dalam pelaksanaan pergaulan tadi itu ada dua, yaitu pergaulan yang syar'i dan pergaulan yang ghairu syar'i, atau sering disingkat dengan gaul syar'i dan gaul ghairu syar'i. Apa itu gaul syar'i, atau yang kemudian saya sebut tadi bergaul secara syar'i tadi itu, yaitu
pergaulan yang sesuai dengan hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara itu apa? Yaitu hukum-hukum syariat Islam. Itu disebut dengan gaul syar'i, bergaul secara syar'i kayak gitu. Kemudian kalau gaul ghairu syar'i itu berarti ya bergaul yang kemudian tidak sesuai dengan hukum syara kayak gitu. Berarti di situ tidak menjadikan hukum syara sebagai prinsip-prinsip dalam bergaulnya kayak gitu. Nah, yang kita bahas di pilar yang ke-9 ini dari Tazkiyatun Nafs itu adalah bergaul secara syar'i, itu sebagai pilar dari Tazkiyatun Nafs kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah ya, kita lanjutkan bahasan yang berikutnya adalah pedoman umum dalam bergaul syar'i atau bergaul secara syar'i tadi itu. Yang pertama adalah berbuat baik kayak gitu ya. Itu pedoman yang pertama itu yang harus kita pegang adalah dalam bergaul itu berbuat baik dengan teman interaksi kita, dengan orang yang berinteraksi dengan kita. Itu adalah pedoman yang pertama. Dari mana itu kemudian kita ambil? Itu adalah diambil dari Quran Surah An-Nisa ayat 36. Teman-teman rahimakumullah, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 ini menurut saya cakupannya itu luas, ruang lingkup pergaulannya itu luas gitu ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan bisa dikatakan ya mencakup semua gitu ya. Hampir mencakup semuanya kayak gitu ya. Kita baca dulu ayatnya ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari dil jambi was sahibi wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wa'budullaha ya. Ini diawali dengan perintah dari Allah untuk kemudian kita menyembah Allah, sembahlah Allah kayak gitu. Wala tusriku bihi syai'a, dan kemudian Allah menerangkan dalam beribadah itu kita tidak boleh, dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah itu kita tidak boleh menyekutukannya bihi ya dengan Allah itu syai'an, sesuatu pun kayak gitu. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah kayak gitu. Terus kemudian teman-teman di kelanjutan ayatnya Allah menerangkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu ihsana kayak gitu. Jadi ihsanan di situ kalau saya cek dalam i'rabul Quran itu diterangkan sebagai maf'ul mutlak kayak gitu ya, posisi dia kayak gitu. Jadi diperintahkan untuk berbuat baik dengan ya sebaik-baiknya gitu loh, dengan benar-benar berbuat baik kayak gitu, dengan berbuat baik yang sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian dilanjutnya wabidil kurba. Nah, teman-teman, wawu di situ tuh adalah wawu atof yang itu kemudian nanti ihsana tadi itu ya perintah untuk berbuat baik kayak gitu tadi itu nanti akan mencakup kepada kedua orang tua, wabidil kurba, dan juga kepada kerabat ya, kerabat keluarga dan juga kerabat. Kemudian juga berbuat baik kepada wal yatama, anak-anak yatim kayak gitu, dan juga berbuat baik pada wal masakin, orang-orang miskin, dan juga berbuat baik kepada wal jaridil kurba, kepada tetangga yang dekat, wal jaridil junubi, dan juga kepada tetangga yang jauh. Nah, teman-teman, terkait dengan definisi orang tua udah jelas ya teman-teman ya. Kepada keluarga dan kerabat juga jelas, anak-anak yatim juga jelas, orang-orang miskin juga jelas kayak gitu. Wal jaridil qurba wal jaridil junubi, adapun tetangga dekat sama tetangga jauh. Nah, ini di sini yang ada perbedaan pendapat. Kalau dalam riwayatnya Ibnu Abbas ya, kalau dari Ibnu Abbas kayak gitu menerangkan bahwasanya jauh dekat di sini adalah terkait dengan hubungan nasab kayak gitu.
Jauh dekatnya itu dilihat dari nasab. Kemudian dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga diterangkan ada juga pendapat yang lain bahwasanya jauh dekat itu dilihat dari sisi jaraknya. Tetangga dekat sama jauh itu dilihat dari sisi jaraknya kayak gitu. Kemudian ada juga yang mengambil pendapat bahwa jauh dekat tetangga di sini dilihat dari sisi agamanya. Dia muslim apakah non muslim kayak gitu. Jadi ada beberapa pendapat kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, berbuat baik itu berikutnya kepada siapa? Wasohibi bil jambi, yaitu kepada teman. Sohib, sahabat kayak gitu. Sahabat dekat lah kayak gitu, sahabat atau diartikan di situ teman sejawat kayak itu. Berarti ya semua teman-teman kita, apakah itu teman kerja, apakah kemudian teman-teman yang lainnya lah, pokoknya yang kita punya teman, apakah teman sekolah ataukah yang lainnya kayak itu, teman-teman kita kayak gitu. Wabani sabil, dan juga berbuat baik kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan yang dia itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baik kepada hamba saya yang kalian miliki. Nah, jadi cakupan ayat ini sangat luas banget kan. Tadi saya sampaikan bahwasanya ruang lingkupnya itu banyak sekali. Dan di antara orang-orang yang kita interaksi itu, ya, di antaranya kan ini kayak itu, mulai dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat, terus kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian teman-teman, ya baik teman kerja, relasi-relasi lah, relasi kita kayak gitu. Kemudian Ibnu Sabil, hamba sahaya. Jadi cakupannya sangat luas dan kita oleh Allah diperintahkan dalam berinteraksi dengan semua orang. Ya, kita umumkan ayat ini. Pedoman yang pertama yang dilakukan adalah ihsana, berbuat baik dengan ya benar-benar baik kayak gitu. Berbuatnya itu berbuat baik. Kita berbuat baik itu maknanya apa? Berbuat baik itu maknanya kita berkata, perkataan kita itu tidak mengandung dosa dengan orang yang kita ajak berinteraksi. Perbuatan kita dengan orang-orang yang kita ajak berinteraksi itu juga bukan perbuatan yang mengandung dosa kayak gitu. Jadi baik itu adalah apa yang diridhai oleh Allah, buruk itu apa yang dimurkai oleh Allah, dan apa yang diridhai oleh Allah yaitu yang bisa menghadirkan kebaikan dan pahala. Apa yang dimurkai Allah itu apa yang bisa mendatangkan dosa kayak gitu. Jadi kita berbuat baik itu sebagai pedoman yang pertama dalam bergaul atau berinteraksi secara syar'i kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, pedoman kedua atau ya pedoman kayak itu ya, pedoman yang kedua dalam berinteraksi atau bergaul syar'i itu adalah terikat dengan hukum syara kayak gitu. Jadi terikat dengan hukum syara itu artinya kita dalam bergaul itu kita memegang hukum-hukum syara yang telah Allah terangkan kayak gitu ya, baik dalam Al-Qur'an maupun melalui hadisnya Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi saya ambil berapa tadi yang sudah saya berikan? Satu dari suatu surah Al-Hujurat, ada 2 ayat ya, ayat 11 sama ayat 12 ya. Kita ketika dalam berinteraksi itu kan ada perkataan ya teman-teman. Nah, dalam berkata itu kita berpegang prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 maupun dalam Quran surah ayat 12. Ini diantaranya aja teman-teman ya. Di situ di ayat ini Allah memberikan pedoman ya terkait dengan berinteraksi dengan manusia yang lain. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 11 ini Allah memberikan pedoman atau petunjuk syar'i yang syar'i dalam
bergaul. Salah satunya apa? Tidak saling mengolok-olok. Ya, di situ Allah menyeru seluruh orang beriman. Ya, itu sebagai huruf nida. Ayu itu adalah munada yang diseru. Setiap ha itu sebagai huruf tanbihnya kayak gitu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman semua oleh Allah diseru kayak gitu ya. La yaskhar qaumun. Janganlah suatu kaum itu yaskhar mengolok-olok min kaumin ya terhadap kaum yang lain kayak gitu. Asa ayyakuna, asa bisa jadi ayyakuna mereka itu khairan, lebih baik minhum dari mereka yang mengolok-olok kayak gitu. Jadi berarti salah satu perkataan kita dalam bergaul dengan yang lainnya itu, dalam pergaulan kita berinteraksi dengan yang lain itu tidak boleh ada unsur mengolok-olok atau mencaci teman interaksi kita ataupun orang lain kayak gitu. Kemudian berikutnya apa? Wala nisaun, wawu di situ juga atof ke yaskhor tadi itu, la yaskhor tadi itu. Berarti dan janganlah wanita-wanita itu mengolok-olok min nisain kepada wanita-wanita yang lain kayak gitu. Asa bisa jadi ayyakun ya mereka itu khairan, lebih baik minhuna dari mereka yang mengolok-olok kayak gitu. Jadi baik laki-laki atau perempuan ketika kita berinteraksi nggak boleh mencela, mencemooh, mengolok-olok yang lainnya kayak gitu. Wala talmizu, dan janganlah kalian itu saling mencela anfusakum, diri kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan teman-teman apa maksudnya dan janganlah kalian mencela diri kalian kayak itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan maksudnya itu apa? Tidak boleh saling mencela sesama muslim. Kenapa? Kenapa di situ menggunakan anfusakum? Karena seluruh sesama muslim itu adalah bagaikan satu tubuh gitu. Makanya di situ menggunakan anfusakum kayak gitu. Dan janganlah kalian itu mencela diri kalian sendiri. Diri kalian itu maksudnya itu pengibaratan dari kaum muslimin itu semuanya itu bagaikan satu tubuh. Jadi tidak boleh saling mencela sesama muslim kayak gitu. Terus kemudian wala tanabazu ya, dan jangan memanggil dengan panggilan yang buruk bil alqab. Alqab itu gelar. Jadi dulu apa sampai sekarang ya orang-orang Arab itu biasanya punya nama tuh minimal ya, ada nama asli kayak gitu, ada nama alqab itu nama julukan kayak gitu, ada juga nama kunyah itu yang diawali dengan abu, umu itu kayak itu nama kunyah kayak gitu. Nah alqab itu julukan, nggak boleh kita memanggil teman interaksi kita itu dengan julukan yang buruk kayak gitu. Jadi itu teman-teman terkait dengan perkataan, prinsip yang kita pegang kayak gitu ya, pedoman kita pegang dalam bergaul dengan yang lainnya itu kita nggak boleh mencela teman pergaulan kita, nggak boleh mencemoohnya, nggak boleh ataupun membicarakan mencemooh yang lainnya dalam diskusi kita dengan yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian pedoman berikutnya yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yakhtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah. Nah, ini di ayat 12 ini sudah mencakup perbuatan. Kalau tadi itu ayat 11 itu perkataan kayak gitu ya, terkait dengan perkataan. Yang 12 ini sudah mencakup perbuatan sekaligus perkataan kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru semua lagi, yang diseru semua orang beriman. Ijtanibu kayak gitu, jauhilah oleh kalian kasiron kebanyakan minadh-dhon dari prasangka. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan dzon atau prasangka itu apa? Yaitu tuduhan yang tidak berdasarkan pada bukti yang benar kayak gitu. Itu disebut dengan dzon, prasangka. Tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti yang benar kayak gitu. Inna ba'dzadh-dhonni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah itsmun, dosa kayak gitu.
Jadi kita nggak boleh teman-teman berprasangka gitu, menuduh. Kita melihat seseorang melakukan ini kemudian kita berprasangka menuduh dia A B C D E F G, padahal tidak ada bukti yang membenarkannya. Kita belum konfirmasi apa benar itu kamu begini-begini, kita belum, tapi kita sudah berprasangka, menyampaikannya, menuduhnya, menyebarkannya, maka yang akan terjadi adalah fitnah yang tersebar kemana-mana. Maka itulah yang akan terjadi kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa jadi berawal dari prasangka yang dilahirkan, diucapkan, kemudian disebarkan, padahal itu belum tentu benar, dan itu akan memunculkan dosa, dan Allah sudah memperingatkan di sini kayak gitu, di ayat ini kayak gitu. Kemudian kelanjutannya wala tajassasu, dan janganlah kalian itu saling mentajasusi. Mentajasusi itu apa? Memata-matai. Kita tuh nggak boleh memata-matai sesama muslim, ya. Memata-matai ya dalam rangka apa juga memata-matai kayak gitu ya. Wala yakhtab ba'dukum ba'do, ya. Dan janganlah kamu itu menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Artinya kita nggak boleh gibah, teman-teman. Di sini berarti terkait dengan perkataan. Jadi gibah itu kita membicarakan orang lain, yang bila orang lain tuh mendengar apa yang kita bicarakan, itu dia nggak senang. Itu namanya gibah. Kalau kemudian yang dibicarakan itu keliru, maka itu yang namanya fitnah kayak gitu. Dan orang-orang yang suka memfitnah, mengadu domba itu dalam hadisnya Rasulullah akan masuk surga loh kayak gitu ya. Kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi itu diantara teman-teman ya, dari dua ayat ini, ayat 11 sama ayat 12 terkait petunjuk dari Allah, petunjuk syar'i, bagaimana kita dalam berkata, kemudian dalam berbuat ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, untuk terikat dengan hukum syara ini saya tambah lagi deh. Teman-teman rahimakumullah, ketika kita itu bergaul dengan muslim yang lainnya atau dengan non muslim pun kayak gitu ya, ketika kita sudah interaksi, kita itu sudah sampai keluar rumah kayak gitu ya, maka dalam bergaul secara syar'i itu yang harus kita pegang berikutnya apa? Yaitu terkait dengan menutup aurat sama menjaga pandangan kita kayak gitu. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur ya, Quran surah An-Nur kayak gitu, terkait dengan perintah untuk ghadul basor atau menjaga pandangan baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Kemudian dalam ayatnya teman-teman baca sendiri ya. Ini saya meringkas aja teman-teman. Kenapa? Karena waktunya sudah jam 2 lebih kayak gitu. Jadi ayat 30-nya itu perintah bagi kaum laki-laki yang beriman kayak gitu untuk menjaga pandangannya kayak gitu dalam bergaul, selain juga menutup auratnya ketika keluar rumah. Terus kemudian dalam ayat 31 itu juga terkait dengan perintah kepada kaum perempuan beriman kayak gitu untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan berarti menunduk gitu, bukan ya teman-teman. Tapi kita menjaga pandangan kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian juga untuk menutup aurat kayak gitu. Jadi menutup aurat itu perintah yang wajib teman-teman. Aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ayatnya sudah jelas, salah satunya dalam Quran surah An-Nur ayat 31 dan juga di hadis-hadis Rasulullah SAW. Hanya saja saya tidak sempat memfoto hadisnya kayak gitu ya, terkait dengan perintah untuk menutup aurat kayak gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan Quran surah An-Nur ayat 30 sama ayat 31 ini kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman rahimakumullah, hal berikutnya yang harus kita pegang ketika kita bergaul sama berinteraksi dengan manusia yang lainnya, dalam bentuk apapun interaksi kita, entahkah itu kerja sama bisnis ataukah interaksi yang lainnya kayak gitu ya, entah di dalam dengan teman-teman kita, teman-teman pekerjaan, atau kemudian teman sekolah atau relasi-relasi yang lainnya, maka kemudian pedoman berikutnya yang harus dipegang apa? Yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Di situ ada, saya langsung ke poin yang mengandung unsur terkait dengan
interaksi dengan manusia yang lainnya teman-teman ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Nah, itu teman-teman, di situ ada perintah dari Allah, wa ta'awanu, dan salinglah kalian tuh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu, dan jangan saling tolong menolong alal ismi ya, dalam berbuat dosa kayak gitu, wal udwan, dan permusuhan. Jadi kita interaksi yang syar'i itu interaksi dalam hal kebaikan dan takwa, bukan interaksi dalam berbuat dosa, bermaksiat, ataupun dalam rangka permusuhan kayak gitu. Nah, itu teman-teman di antara prinsip-prinsip yang harus dipegang ketika kita bergaul syar'i kayak itu. Sebentar, masih ada lagi satu lagi. Nah, teman-teman rahimahullah, berikutnya ketika kita berinteraksi dengan laki-laki ya. Misalkan ini yang masih muda-muda nih kayak gitu, ataupun sama aja ya, yang sudah menikah pun juga sama kayak gitu ya, larangan terkait dengan kholwat kayak gitu. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita untuk berkholwat ya, melalui hadisnya kayak gitu. Di situ Allah melarang Rasulullah SAW ya pasti hadisnya Rasulullah SAW juga dari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Rasulullah SAW bersabda, la yahluwanna rajulun bimro'atin illa kana salisahuma syaitonu kayak gitu. Tidaklah seseorang yahluwanna ya berkholwat kayak gitu, seorang laki-laki itu berkholwat dengan perempuan kecuali ada yang salisahuma, ketiga di antara keduanya itu adalah syaitan. Jadi setan itu adalah pihak ketiga di antara laki-laki dan perempuan yang sedang kholwat. Artinya ketika kita berinteraksi maka tidak boleh kholwat ya, berduaan aja kemudian nyepi, atau kemudian tidak nyepi di tempat ramai tapi berdua dan tidak mau diganggu yang lainnya, itu namanya juga kholwat. Gitu ya. Jadi kholwat itu tidak hanya ketika berdua laki-laki sama perempuan kemudian di ruang yang tertutup atau kemudian di tempat sepi aja, enggak, di tempat umum pun ketika sudah itu privasi, nggak mau diganggu berdua kayak gitu ya, itu kholwat kayak gitu. Jadi ini prinsip berikutnya ketika kita ingin berpegang pada tadi itu bergaul secara syar'i. Nah, insya Allah itu teman-teman di antaranya kayak itu ya, masih ada yang lainnya tentunya ini yang belum masuk ke sini kayak gitu, terkait dengan prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya ketika kita ingin bergaul secara syar'i kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, nah ini bahasan kita yang ketiga yaitu bergaul secara syar'i pilar taskiyatun nafs. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini jadi inti bahasan kita ya, karena kita bahasanya adalah terkait dengan taskiyatun nafs. Teman-teman rahimakumullah, ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lain ya, saya ambil hadis yang kita pernah bahas ketika kita membahas selamat dari neraka jahanam dalam kisah di sini ada kebaikan di Jumat yang kedua kemarin ya. Betapa pergaulan atau bergaul dengan orang lain itu memiliki pengaruh kepada pemikiran kita, perasaan kita, dan juga perbuatan kita. Kita ambil hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jahat seperti orang yang bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kasturi mungkin memberi minyak kepadamu atau membeli minyak kepadanya, paling tidak kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan orang yang meniup api mungkin dia akan membakar kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Hadis riwayat Muslim.
Teman-teman rahimakumullah, dari hadis ini itu sudah menunjukkan bahwasanya pergaulan kita itu akan mempengaruhi pemikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Teman-teman bisa renungkan sendiri deh kalimat saya ini, benar apa enggak? Kayak itu. Karena kita ketemu dengan orang ya, kemudian kita ngobrol, berinteraksi, itu pasti ada sesuatu yang kita bicarakan kan teman-teman ya. Kemudian pasti ada kalimat statement yang itu mengandung pemikiran tertentu, bisa mengandung unsur yang mengaruhi perasaan kita, mengampuri pemikiran kita, bahkan ada unsur perbuatan untuk berbuat sesuatu kayak gitu. Nah, maka teman-teman, dengan hadis ini aja Rasulullah sudah menerangkan ketika kita itu bergaul dengan orang yang soleh itu diibaratkan dengan membawa seperti bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi. Minyak kasturi itu harum barunya kayak gitu. Misalkan kita pun nggak membeli kayak gitu ya, minyaknya kayak gitu, kita bisa keceripatan bau harumnya. Kalau dia itu soleh berarti kita kecipratan solehnya. Ketika kita kecipratan soleh itu mengandung makna berarti kita itu terpengaruh pemikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita untuk soleh kayak gitu, untuk berbuat baik kayak gitu. Dan kemudian kalau kita bergaul dengan orang yang keliru kayak gitu ya, orang yang keliru ya, berarti nanti ketika orang yang keliru itu artinya dalam bergaul kita itu ada perkataan, ada perbuatan yang itu mengandung dosa, mengajak kepada yang nggak benar kayak gitu. Maka itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti berteman dengan orang yang membawa meniup api. Kalau nggak membakar kainmu, ya akan mendapatkan bau yang tidak enak. Artinya kita terbawa kepada pemikiran yang buruk kalau dia berbagi keburukan pemikiran. Terbawa kepada perasaan yang nggak benar kalau dia juga berbagi perasaan yang benar. Contohnya, misalkan dia ngomongin, si A itu ini loh, aku nggak suka sama si A itu karena dia itu begini-begini. Nah, kita kalau diomongin, ditunjukin keburukan orang, bisa jadi pemikiran kita terbawa, perasaan kita terbawa, oh jadi ikut nggak suka deh kalau dia ternyata seperti itu. Nah, itu kan, itu contohnya kayak gitu. Berarti kita terbawa nggak baik juga kayak gitu ya. Jadi dari situ disimpulkan bahwasanya pergaulan itu bisa mempengaruhi pemikiran kita, perasaan kita, dan juga perbuatan kita kayak itu. Nah, ketika kita itu bergaul secara syar'i teman-teman, dengan memegang beberapa prinsip hukum syarak yang tadi itu sudah saya bagikan, yaitu masih beberapa aja ya teman-teman ya. Dengan ketemu bergaul dengan orang yang benar, kemudian kita memegang prinsip-prinsip bergaul secara syar'i tadi itu, maka itu menjadi pilar tazkiyatun nafs bagi kita. Ya, ketika kita itu bergaul dengan benar, menggunakan bergaul secara syar'i, maka itu akan membersihkan pemikiran kita dari nggak benar. Yang pertama itu menangkal dari pemikiran yang nggak benar, yang kedua membersihkan ketika kita punya pemikiran yang nggak benar. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita misalkan membawa suatu pemikiran yang nggak benar, ide yang nggak benar, misalkan mau berbuat keliru kayak gitu, kemudian kita sampaikan kepada orang yang soleh kayak gitu, nah kita pasti akan diluruskan, pemikiran kamu nggak benar kayak gitu, kamu harusnya berbuat baik begini, nggak boleh menyimpan perasaan yang begitu, kan diluruskan kayak gitu, sehingga kita nggak jadi keliru kayak itu, membersihkan pemikiran kita yang keliru, juga akhirnya juga membersihkan perasaan kita. Misalkan kita punya perasaan ghil, benci, atau kemudian iri atau apa kepada orang lain, kemudian kita bergaul dengan orang yang soleh, yang benar, kita diluruskan ya, kita diluruskan untuk membersihkan hati kita yang nggak benar kayak gitu. Terus kemudian kita akan tersirami dengan petunjuk-petunjuk yang benar kayak gitu. Akhirnya membersihkan, mentazkiyah perasaan kita kayak gitu dari hal-hal yang tidak, perasaan-perasaan yang tidak benar. Kemudian ketika kita punya rencana jahat untuk berbuat buruk, untuk bermaksiat kayak gitu, kemudian kita itu menggunakan prinsip-prinsip syar'i tadi itu, kita nggak jadi berbuat jahat kayak gitu. Kita ternasehati dengan teman kita itu yang baik tadi itu, yang soleh tadi, yang solehah tadi itu, akhirnya kita nggak jadi berbuat jahat, terbersihkan kayak gitu perbuatan kita dari perbuatan buruk kayak gitu. Ketika kita memegang prinsip syar'i dalam bergaul itu secara pasti ya, insya Allah ya, secara pasti itu pasti akan melindungi kita dari pemikiran yang keliru, perasaan yang tidak benar, dan perbuatan yang melanggar hukum syara kayak gitu. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya sebagian besar waktu kita itu adalah berinteraksi dengan manusia yang lainnya, maka
pilar ke-9 ini, yaitu bergaul secara syar'i, ini megang peranan penting kita dalam tazkiyatun nafs kayak gitu. Kalau kemudian sampai kemudian kita itu menyimpang sedikit aja dalam pergaulan kayak kita kayak gitu ya, tidak syar'i kayak itu, pasti itu akan mudah mempengaruhi pemikiran, perasaan dan perbuatan kita kayak gitu ya. Maka kemudian teman-teman, tazkiyatun nafs ya, pilar ke-9 ini yaitu bergaul secara syar'i, itu memegang peranan penting dalam keistiqomahan kita, dalam keistiqomahan kita dalam ketaatan ya, dalam membersihkan hati, pikiran kita, perasaan kita dari hal-hal yang tidak benar. Sampai ada hadis dari Rasulullah yang sedemikian itu, yang diriwayatkan oleh Muslim, itu menunjukkan bahwasanya memang bergaul itu memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita kayak gitu. Siapa yang kemudian tidak kuat kayak gitu ya dalam memegang keimanan, ketakwaan, bisa terbawa arus kayak gitu. Apalagi saat ini di mana pergaulan tuh bebas kayak gitu ya, interaksi bebas. Kalau kita nggak kuat kayak gitu, memiliki prinsip kayak gitu ya, bisa terbawa kayak gitu ya. Nah, demikianlah teman-teman bahasan kita hari ini terkait dengan pilar ke-9 dari tazkiyatun nafs, yaitu bergaul secara syar'i. Dan teman-teman rahimakumullah, demikian bahasan kita terkait dengan kajian kita hari ini, tazkiyatun nafs, yaitu yang bahas pilar ke-9 yaitu bergaul secara syar'i. Semoga bahasan ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita, bagi saya dan bagi teman-teman semuanya dalam meniti jalan untuk selalu mentazkiyah diri kita ya, mensucikan diri kita kayak gitu, pemikiran kita, perasaan dan perbuatan kita, sehingga kita bisa meraih pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya sebelum saya akhiri, ini ya teman-teman, sebelum memasuki bulan Ramadan kayak gitu ya, apabila ada salah kata atau salah perbuatan kayak gitu, saya mohon maaf kayak gitu, mohon dimaafkan. Ini untuk kita bisa, supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam kondisi ini ya teman-teman, bersih kayak gitu ya. Kita memaafkan dan juga mohon maaf kayak gitu atas salah-salah yang pernah kita lakukan kayak gitu. Dan waktu masih ada beberapa hari, kita bisa menyiapkan bekal untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu bisa menjadi istimewa bagi kita, tidak biasa seperti hari-hari biasa, tapi menjadi hari-hari yang istimewa dengan ibadah dan juga amal soleh kayak gitu ya. Gimana ya teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, kita tutup dulu dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.